Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Priyanto dari program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk semester genap tahun 2023 untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun soal yang saya ambil adalah untuk mempresentasikan artikel opini. Kesempatan kali ini saya mengambil membuat artikel opini dengan judul Implementasi Undang-Undang HPP Reformasi Perpajakan. Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang telah disahkan oleh pemerintah pada hari Kamis 7 Oktober 2021 dalam rapat paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan merupakan proses mengubah cara pengumpulan dan pengelolaan perpajakan oleh pemerintah. Reformasi perpajakan dilakukan untuk memperbaiki administrasi perpajakan atau memberikan manfaat ekonomi atau sosial, sebagaimana dilakukan dikutip dari pendapat dari Hu Ai dan Denis Sakov tahun 2019. Menurut Hu Ai dan Denis Sakov, reformasi pajak dapat mencakup pengurangan tarif pajak, perubahan dan penyederhanaan sistem pajak, dan membuat sistem lebih mudah dipahami atau lebih akuntabel. Mengenai regulasi ini diharapkan dapat menjadi jawaban yang akan memenuhi kebutuhan terhadap peningkatan kemampuan fiskal untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan jangka panjang. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau biasa disebut dengan UHPP sangat diharapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan akan berpihak kepada masyarakat. Berdasarkan dari data hasil survei, sebagian besar masyarakat, yaitu sekitar 63%, setuju terhadap perubahan-perubahan yang ada dalam UHPP. Dilihat dari sisi administrasi, UHPP menutup berbagai celah aturan yang masih ada dan mengadaptasi perkembangan baru aktivitas minister ini, terutama dengan maraknya bisnis yang berbasis digital. Yang dari segi kebijakan perpajakan, UHPP akan memperkuat aspek keadilan dalam hal beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, serta keberpihakan untuk mendukung penguatan sektor UMKM. Seiring dengan implementasi UHPP, ada kenaikan target pemerintah terhadap penerimaan pajak dari tahun-tahun sebelumnya. Serta juga memperkirakan rasio pajak atau tax ratio mengalami kenaikan atau lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Pembebasan PPh atau pajak penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah merupakan poin perubahan pertama dalam UHPP. Pembebasan PPh ini dianggap berkeadilan dan akan menjadi tonggak reformasi perpajakan di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat sanggahan bahwa penyesuaian tarif PPh ini memberikan kepada masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Sebab penyesuaian tarif PPh yang baru menggunakan tarif yang lebih besar untuk masyarakat yang berpenghasilan besar dan tarif yang lebih kecil untuk masyarakat yang lebih kecil. Selanjutnya adalah perubahan berikutnya, integrasi NIK nomor-nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sebagian besar masyarakat mendukung integrasi NIK dengan NPWP, namun ada sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Namun masih ada yang memiliki pandangan negatif karena menganggap bahwa dengan terintegrasinya NIK dan NPWP, maka pada saat um, masyarakat sudah memiliki NPWP, otomatis akan menjadi wajib pajak. Hal ini sebabkan mungkin karena kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat sehingga terjadi ketidaksesuaian antara apa yang disosialisasikan dengan apa yang dipahami oleh masyarakat. Pada implementasinya, penggunaan NIK KTP sebagai NPWP ini bisa dibilang yang paling sulit untuk diterapkan karena dibutuhkan sinkronisasi antar lembaga Kementerian Keuangan dengan Kementerian Dalam Negeri perihal pencocokan data penduduk.
dan juga pembaruan data pada aplikasi perpajakan seperti e-faktur, SPT, serta aplikasi-aplikasi pajak lainnya. Perubahan berikutnya adalah pelaksanaan program amnesti pajak. Program amnesti pajak banyak mendapat penolakan dari masyarakat karena mereka menganggap bahwa UHP itu menguntungkan orang kaya, di mana undang-undang tersebut akan menghilangkan sanksi pidana bagi pengemplang pajak dan pengurangan denda bagi penunggak pajak. Namun ada juga yang berpendapat bahwa, dan mencurigai bahwa undang-undang yang baru ini merupakan titipan kelompok oligarki karena lebih banyak menampung kepentingan mereka. Itu pendapat sebagian dari masyarakat. Poin berikutnya yaitu perubahan mengenai pembebasan pajak pertambahan nilai, jasa kesehatan, dan pendidikan. Banyak masyarakat yang menyambut positif terhadap perubahan aturan PPN ini. Sebab dalam aturan tersebut ada beberapa kategori barang jasa yang masih dibebaskan dari pajak negara lain seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, ada juga kenaikan tarif pajak dari 10% menjadi 11% dan bertahap akan menjadi 12% pada tahun 2025. Tentu, hal ini akan memberatkan dunia usaha karena secara langsung akan menambah biaya operasional yang berdampak pada kenaikan harga barang yang dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Perubahan berikutnya adalah implementasi pajak karbon. Dari beberapa kajian, sebagian besar masyarakat mendukung penerapan pajak karbon karena mereka menganggap penerapan pajak karbon sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengurangi pemanasan global serta dapat mengendalikan perubahan iklim yang sedang terjadi. Namun, dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak karbon tidak mudah karena banyak kendala yang dihadapi untuk mengidentifikasi perusahaan yang akan dikenakan pajak karbon tersebut. Secara keseluruhan, Undang-Undang HB ini tidak sepenuhnya mencerminkan reformasi perpajakan di Indonesia seperti yang diklaim oleh pemerintah. Namun mungkin dalam jangka panjang UU HPP akan menjadi modal kuat dalam menghadapi berbagai tantangan yang dinamis pada eh, masa-masa yang akan datang. Salah satunya adalah dengan memperluas basis perpajakan. Perluasan basis perpajakan mungkin sangat penting bagi pemerintah untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan melalui perbaikan kebijakan dalam pengumpulan pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN, kemudian cukai serta pajak karbon. Undang-Undang HPP diharapkan bahwa sistem perpajakan memiliki tata kelola yang menjadi semakin baik, berkeadilan, serta berkepastian hukum. Penggunaan pajak sebagai komponen utama APBN yang berperan melindungi masyarakat miskin atau rentan melalui penguatan berbagai program perlindungan sosial, antara lain percepatan penyaluran kartu sembako, PKH, PLT Desa, bantuan tunai, PKL, warung, dan nelayan, serta perlindungan sosial yang lain. Reformasi perpajakan yang diusung oleh APBN diperkirakan dapat meningkatkan rasio pajak sesuai yang diberikan target pemerintah menjadi di atas 9,95% hingga 10,20% dari PDB dan pendapatan bruto pada 2024. Dan pemerintahan yang baru ini menargetkan rasio pajak secara bertahap menjadi lebih dari 20% dari PDB pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, pajak akan lebih mau berperan dalam pembangunan, termasuk untuk melindungi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sesuai amanat konstitusi. Namun ada hal yang kontradiktif di sini, karena bagi pemerintah rasio pajak yang tinggi maka pendapatan negara akan malah dinaikkan. Namun di masyarakat hal ini tentu akan memberatkan atau menjadi beban, karena pemerintah akan mencari sektor-sektor yang masih memungkinkan untuk dikenakan pajak yang secara langsung akan berdampak pada pendapatan masyarakat menjadi berkurang karena dengan adanya potongan pajak tersebut dan secara tidak langsung akan menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini sudah terlihat dari pemberlakuan
pemotongan PPh satu, di mana sekarang untuk pemotongan pajak penghasilan eh, pegawai itu menggunakan skema tarif efektif rata-rata atau TER, yang mengakibatkan nilai potongan itu menjadi lebih besar dibanding jika pemotongan PPh satu masih menggunakan skema yang ada di Undang-Undang HPP. Demikian presentasi singkat saya tentang artikel opini. Atas perhatiannya, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.